Baik, kita langsung ya, lanjut memulai perkuliahan kita. Jadi ini adalah materi di minggu kelima ya. Jadi ini materi ke-9 kita di minggu ini sebenarnya minggu ke-6 ya. Tapi karena minggu kemarin itu saya tidak mengirimkan materi, jadi kita ke materi yang kemarin dulu. Nah, sebelumnya mungkin review dulu tentang materi yang terakhir. Jadi terutama yang 4 terakhir kemarin ya. Jadi ada software proses yang dijelaskan di tiap pertemuan ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan melalui video terkait dengan requirement, ya desain, implementasi dan pengujian ya, pengujian perangkat lunak. Nah, masih ada deployment dan maintenance yang akan dijelaskan nanti setelah UTS gitu ya. Nah, kita mundur lagi ke belakang dalam pengerjaan project ya, pembangunan perangkat lunak. Ada yang dinamakan dengan software proses ya. Nah, software proses itu yang tadi disebutkan ya, yang kita ambil acuan dari buku yang kita pakai. Jadi kita ngambil yang requirement, desain, implementasi, pengujian, deployment, dan maintenance gitu ya. Kita ngambil yang itu dari bukunya James Brown. Nah, kemudian kapan sih software proses itu kita laksanakan gitu ya? Kita ngaju dikit ke software development life cycle gitu ya. Jadi ada 4 proses yang bisa kita ambil dan adaptasi. Ada yang proses linear, di mana software proses tadi kita laksanakan satu persatu, gitu ya. Mulai dari requirement, kemudian desain, implementasi, pengujian, deployment, dan maintenance secara linear, gitu ya, sekuensial. Kemudian ada yang iteratif, gitu ya, yang mana di setiap software proses tadi bisa kembali ke software proses sebelumnya, kemudian diperbaiki, lalu maju lagi, ya, dan seterusnya. Lalu ada yang evolutionary, ya, di dalam bentuk lingkaran. Jadi pengerjaan aplikasi itu dikerjakan eh, setiap fitur ya, sampai dengan fiturnya itu eh, selesai gitu ya. Lalu yang keempat itu adalah yang paralel ya, di mana ada dua atau lebih software proses yang dikerjakan dalam waktu bersamaan. Nah, dikembangkanlah software proses itu ke dalam ya software development life cycle ya. Di mana waktu itu kita membahas tentang software development life cycle waterfall gitu ya. Kemudian ada prototype, ada spiral, V-model dan lain-lain. Nah, software development life cycle yang kita jelaskan kemarin, yang kita pahami kemarin itu adalah yang pendekatan konvensional ya atau pendekatan tradisional. Nah, dalam pengembangan software sendiri, kita juga menyadari bahwa perangkat lunak itu makin ke sini makin kompleks gitu ya. Di mana perangkat lunak pun makin banyak yang menggunakan. Nah, sehingga memang untuk perangkat lunak yang sekarang ya, yang dibangun sekarang, yang skalanya enterprise, misalnya seperti e-commerce ya, e-commerce, Tokopedia, Blibli, Shopee, dan lain-lain. Kemudian skala enterprise seperti sistem informasi kampus gitu ya. Kemudian ada sosial media dan seterusnya. Itu pendekatan tradisional itu hampir dipastikan tidak dapat digunakan lagi gitu ya. Karena pendekatan konvensional atau tradisional itu dia cenderung terlalu kaku ya dalam implementasinya di dalam proyek. Nah, tapi apakah masih kita bisa gunakan pendekatan tradisional? Masih bisa tentunya gitu ya. Untuk aplikasi yang dibangun namun dalam ruang lingkup yang kecil ya, bukan skala enterprise. Jadi kalau kita membayangkan aplikasi setara enterprise, berarti kita akan membayangkan aplikasi dengan fitur yang banyak ya, di mana di dalamnya ada teknologi yang macam-macam, termasuk teknologi AI dan lain-lain. Dan dalam mengerjakannya nggak mungkin sendirian gitu ya, tapi terdiri dari tim yang mana timnya itu sangat banyak gitu ya. Nah, kalau kita hanya mengerjakan software dengan skala kecil, misalnya membuat aplikasi booking lapangan futsal ya, aplikasi perpustakaan mini misalnya, atau aplikasi penjualan sederhana,
kita masih bisa menggunakan pendekatan tradisional, gitu ya. Nah, untuk pendekatan yang modern ya, itu dikenal sebagai sebutan agile development. Jadi, agile development ini adalah salah satu konsep development yang modern, di mana dalam agile development ini tidak hanya mengatur masalah-masalah teknis ya dalam pengerjaan tiap software proses, namun juga mengatur seperti apa manusia ya dalam project itu berperilaku atau people-nya gitu ya. Nah, sementara di konvensional itu dia tidak mengatur people-nya harus gimana ya. Nah, kalau yang agile development ini dia mengatur seperti apa orang atau people dalam project ya yang menerapkan agile development ini harus berperilaku ya dalam project tersebut ya, berperilaku secara individu maupun secara tim gitu ya. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi adalah salah satu latar belakangnya ya, bahwa yang paling penting sekarang itu karena perangkat lunak itu sudah menjadi satu kebutuhan yang sangat apa utama ya bahkan sekarang bagi kita ya mungkin sebagian bukan sebagian lagi ya semua dari kita sebagian besar itu memiliki handphone gitu ya di mana handphone tersebut pasti memiliki aplikasi yang digunakan hampir tiap hari atau tidak jarang bahkan menggunakan aplikasi itu lebih sering ya daripada menggunakan apa sesuatu yang bukan aplikasi gitu ya. Misalnya menggunakan kompor untuk memasak gitu ya dan lain-lain ya. Pasti aplikasi itu paling banyak dipakai lah gitu ya. Dalam sehari misalnya buka Instagram bisa 3 jam gitu ya. Buka YouTube bisa berapa puluh jam. Bahkan kuliah pun kita pakai aplikasi gitu ya. Pakai aplikasi Zoom. Nah, jadi rapid development itu adalah hal yang penting ya. Nah, rapid development itu di mana ada pengembangan perangkat lunak yang secara terus-menerus ya. Jadi pengembangan perangkat lunak saat ini tidak pernah berhenti gitu ya, tidak ada status quo yang lama. Dan perangkat lunak yang diciptakan itu harus bisa didelivery dengan baik, artinya harus bisa dipakai gitu ya, harus bisa dioperasionalkan dengan benar gitu ya. Nah, ditambah lagi persaingan antar brand, antar produk. Misalnya persaingan antara aplikasi chatting, ya, aplikasi sosial media, aplikasi e-commerce, dan lain-lain. Ya, kita juga tahu bahwa banyak juga perusahaan raksasa teknologi yang akhirnya jatuh gitu ya, karena kegagalan mereka dalam menangkap kebutuhan pasar dan menangkap kebutuhan akan teknologi ya. Seperti contohnya ada Nokia ya zaman dulu dan ada BlackBerry gitu ya. Di mana mereka idealisme terhadap produknya mereka berupa aplikasi gitu ya. Dan mereka tidak mengikuti apa permintaan dari user atau konsumennya mereka. Nah, lalu yang kedua, ada perubahan requirement dalam bisnis yang berlangsung sangat cepat. Nah, bisnis itu sebenarnya makin ke sini makin banyak variasinya. Ya, kalau kita lihat pada zaman dulu mungkin bisnis itu hanya sebatas jual beli saja. Maksudnya jual beli dalam artian secara tradisional, kalau saya kalau saya memiliki modal barang ini 500 gitu ya, saya jual 600 itu untung gitu ya, untung 100. Nah, tapi makin ke sini tidak seperti itu ya. Bahkan banyak produk yang diberikan kepada kita gratis, namun mereka masih untung gitu ya. Contohnya seperti aplikasi WhatsApp ya, aplikasi chatting, mereka memberikan itu ke kita gratis, tapi mereka masih untung. Kemudian operation system Android itu kan open source dan gratis ya, dan mereka juga masih untung. Sebagian produk Google itu banyak yang gratis ya, dan mereka juga tetap untung dengan memberikan produk yang gratis itu, ya. Nah, jadi tren bisnis itu selalu berubah dan itu juga pasti akan menuntut aplikasi ya, software itu juga akan berubah ya mengikuti bisnis. Jadi kalau kita lihat aja dari e-commerce itu ya, mungkin teman-teman ada yang membuka Tokopedia gitu ya. Di aplikasi Tokopedia itu kan tidak hanya sekedar beli jual beli gitu ya,
ada macam-macam ya, ada gamesnya, ada rekomendasi barang yang sesuai gitu ya, terus ada profil, ada apa, ada pembayaran, ada pengiriman, ada tracking paket, wah macam-macam gitu ya. Jadi banyak banget tuh gitu ya. Bahkan ada beberapa produk dari Tokopedia pun yang bukan yang tidak ada kaitannya dengan jual beli langsung ya. Misalnya ada paket plus gitu ya dari Tokopedia, di mana kalau kita berlangganan kita berkesempatan mendapatkan ya free ongkir lah gitu ya, potongan diskon lah dan lain-lain gitu ya. Jadi bisnis itu berubah gitu ya, sangat berubah. Ya, belum lagi di area-area yang lain gitu ya, misalnya di area pendidikan, ya seperti kita sekarang gitu ya, lalu di area hukum misalnya, di area ekonomi, udah pasti gitu ya. Nah, itu pasti akan banyak perubahan, dan perubahan itu harus diikuti gitu ya, dari aplikasinya, dari sisi perangkat lunaknya. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat ya dalam mengikuti perubahan kebijakan bisnis, ada yang terlambat dari sisi aplikasi, maka itu nanti pasti akan mempengaruhi organisasi secara keseluruhan, gitu ya. Nah, kalau pendekatan tradisional ya agak susah gitu ya mengakomodasi itu, apalagi waterfall gitu ya, di mana setiap tahap kita laksanakan satu persatu secara sekuensial, dan itu harus beres dulu ya. Apabila bila belum beres, kita belum bisa maju ke tahap berikutnya. Nah, lalu perangkat lunak itu dia berevolusi sangat cepat, gitu ya. Evolusinya sangat cepat ya. Apalagi semenjak kasus COVID ya, di mana memang kita hanya terisolasi di rumah, maka bentuk interaksi kita ke dunia luar itu hanyalah melalui aplikasi. Kita nyewa nonton Netflix gitu ya. Dengan adanya Netflix, toko DVD tutup gitu ya. Kemudian dengan adanya YouTube, banyak orang yang profesinya menjadi konten kreator gitu ya. Nah, itu macam-macam tuh gitu ya. Jadi itu yang melatar belakangi mengapa ada yang namanya agile development. Ini pengembangan modern. Dan agile development ini sudah banyak diterapkan di Indonesia sendiri atau bahkan di seluruh dunia gitu ya. Jadi ini adalah pendekatan modern yang masih digunakan prinsipnya pada hari ini. Jadi agile development itu adalah prinsipnya gitu ya. Kemudian nanti akan ada software development life cycle yang modern yang mengadaptasi prinsip dari agile development. Nah, agile development ini sebenarnya sebenarnya yang kalau kita berbicara tentang agile ya, agile method ya namanya. Agile itu sudah ada jauh sebelum abad 20 gitu ya. Agile development ini sebenarnya diramu oleh 21 orang, 21 perusahaan IT terbesar termasuk IBM, Microsoft dan lain-lain ya. Mereka mengadaptasi agile method ya untuk dijadikan suatu prinsip yang bisa diadaptasi dalam software development lifecycle itu di tahun 2001 gitu ya. Nah, namun sebelum itu sebenarnya sudah ada konsep agile itu sendiri, ya. Nah, di sini ada beberapa perbandingan ya sebenarnya mengapa kita harus membangun perangkat lunak itu dengan agile, gitu ya. Nah, anggap aja di sini adalah development cost ya, yang di sini adalah development schedule progress, ini time ya waktu ya. Nah, kalau kita menggunakan eh, pendekatan tradisional yang ini ya, konvensional software proses, maka cost-nya itu akan semakin tinggi ketika dia mendekati akhir gitu ya. Jadi cost yang dikeluarkan tuh bukannya semakin murah tapi semakin tinggi. Cost yang dimaksud ini bisa macam-macam ya, bisa waktunya gitu ya, bisa uangnya, bisa tenaga kerjanya dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk agile sendiri sebenarnya secara ideal kalau kita menerapkan agile dengan benar gitu ya, maka semakin mendekati akhir project, maka cost itu harusnya semakin rendah gitu ya. Nah, itu adalah latar belakang mengapa sih agile development ini diperlukan dan memang banyak diadaptasi oleh banyak perusahaan di dunia saat ini. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, tapi memang
beberapa pendekatan development life cycle nanti dasarnya dari Agile. Dan ingat bahwa Agile development ini tidak hanya mengatur secara teknis ya, bahkan mungkin secara teknis dia tidak banyak mengatur justru. Yang lebih banyak dia tanamkan itu adalah prinsip-prinsip tentang bagaimana suatu project itu dari sisi sumber daya manusianya ya atau orang-orangnya. Nah, sumber daya yang dimaksud ini sebenarnya bukan hanya developer, bukan hanya programmer, bukan hanya project manager, bukan hanya software tester, tapi customer dan user juga. Jadi semua stakeholder ya, ini lebih ke situ. Nah, sebelum yang tadi saya bahas 2001 ya, ada yang namanya Agile Development. Maka sebelumnya itu kita kenal sebagai yang namanya Agile Method gitu ya. Itu sekitar tahun 80 sampai tahun 90-an. Nah, jadi ada yang namanya Agile Method, di mana Agile Method ini sebenarnya lebih fokus ya. Jadi metode ini tuh lebih fokus ke kode atau coding ya daripada desain. Jadi fokusnya itu ke kode karena memang dalam pengembangan berbasis agile itu yang dibutuhkan itu adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dengan baik dan benar gitu ya. Sehingga untuk desain itu dikesampingkan dan dia lebih fokus ke kode gitu ya. Ini yang pada tahun 80-an ya. Kemudian dia berdasarkan dari iteratif, pendekatan iteratif seperti yang tradisional ya, iteratif. Dan dia memang memaksa kita untuk membuat suatu software yang dapat digunakan secara cepat ya, deliver working software quickly. Jadi perangkat lunak itu dipecah menjadi beberapa bagian, kemudian setiap bagiannya itu nanti akan dideliver dan itu siap untuk digunakan, gitu ya. Dan juga selain working software quickly, dia juga membantu perangkat lunak itu berevolusi secara cepat juga ya, untuk dapat mencapai kebutuhan yang memang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, jadi tujuan utama atau target utama dari Agile ini adalah untuk mengurangi overlap ya atau overheads di antara software proses. Misalnya tadi dia lebih mengutamakan kode ya daripada desain. Lalu dia membatasi beberapa dokumen yang dianggap penting saja ya. Jadi dokumen perangkat lunak itu banyak, tapi yang dia ambil hanya sebagian yang dianggap penting bagi proyek saya. Bukan bukan berarti dokumen itu tidak penting ya. Dokumen penting, tapi dia berusaha mengatasi dokumen seminimal mungkin dengan working software semaksimal mungkin. Nah, gitu ya. Dan Agile ini tidak kaku, gitu ya. Tidak seperti yang pendekatan konvensional yang terlalu kaku. Maka untuk Agile ini dia dapat merespon secara cepat ketika ada requirement yang berubah ya tanpa adanya pekerjaan yang diulang dan secara berlebihan, gitu ya. Jadi ketika ada requirement yang berubah ya kita dasarnya kenapa sih requirement berubah itu karena bisnis berubah tadi gitu ya. Ya misalnya saya mau bikin aplikasi absensi mahasiswa misalnya. Dari requirement absensi mahasiswa adalah menggunakan sidik jari misalnya. Nah saat requirement itu mulai dibuat gitu ya, mulai kita bangun, ternyata di tengah jalan Unjani bekerja sama dengan perusahaan luar negeri gitu ya misalnya. Kemudian perusahaan luar negeri itu ternyata bekerja sama di bidang RFID misalnya. Nah, sehingga kesepakatannya adalah Unjani akan menggunakan kartu RFID untuk absen mahasiswa dan pegawai. Berarti kan tadi aplikasi absen itu kan harusnya dari sidik jari maka berubah menjadi kartu gitu ya, kartu RFID. Nah, itu kan adalah perubahan bisnis yang cepat gitu ya, perubahan bisnis yang cepat. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan tradisional, hal yang cepat seperti itu nggak bisa kita lakukan gitu ya. Karena dia administrasinya panjang ya. Jadi kalau ada perubahan harus balik lagi ke awal gitu ya. Harus dihadapi satu persatu lagi gitu ya. Sehingga nanti perubahan-perubahan itu walaupun bisa diatasi namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, gitu ya. Nah, kalau pendekatan agile enggak gitu ya. Jadi kalau ada perubahan requirement yang terjadi secara tiba-tiba, itu langsung bisa diatasi dengan baik, ya.
Nah, karena kita juga jangan lupa bahwa eh, software development life cycle ini adalah budaya kerja gitu ya. Jadi budaya bekerja dalam menghandle suatu project ya dalam pembangunan perangkat lunak. Secara tim tentunya ya, bukan secara individu ya. Nah, kemudian dikembangkan di 2021 untuk agile software development gitu ya. Maka pendekatannya ditambah yang tadinya hanya pendekatan iteratif aja menjadi pendekatan iteratif dan incremental ya menjadi satu. Jadi iteratif itu artinya adalah software dibagi menjadi beberapa bagian ya kemudian di delivery. Kemudian dia incremental artinya nanti pendeliverian itu makin lama makin utuh gitu ya sehingga nanti di akhir itu softwarenya menjadi lengkap gitu ya. Jadi iteratif dan incremental. Nah, di sini ada manusia yang diatur juga ya di Agile Method ini. Contohnya di sini ada yang namanya self-organizing sama cross-functional team. Ya, jadi memang Agile ini menuntut orang-orang yang ada di dalamnya, gitu ya, itu bisa berperilaku dinamis, gitu ya. Jadi dia tidak kaku. Dia jadi dia tahu pekerjaannya apa, gitu ya, dan dia tahu harus ngapain. Nah, gitu ya. Itu adalah agile, gitu ya. Dan dia bisa mengerjakan pekerjaan dia tanpa harus diperintah dulu. Nah, itu adalah inti daripada agile, gitu ya. Jadi dia sifatnya adaptif ya. Adaptif ini di semua hal, gitu ya. Adaptif di planningnya, di developmentnya, di deliverynya dan seterusnya gitu ya. Jadi ada adaptif dan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dalam organisasi atau dalam timnya. Nah, dari konsep agile, sebenarnya konsep agile ini tidak hanya untuk perangkat lunak ya. Agile ini adalah ilmu yang umum, dapat diterapkan di bidang hukum, dapat diterapkan di bidang ekonomi gitu ya, dapat diterapkan di bidang apapun gitu ya. Jadi itu yang harus diingat. Nah, namun dari sisi kita ya orang IT diambillah eh, prinsip agile ini ya di mana itu nanti akan menjadi dasar kita dalam mengembangkan software development life cycle dalam perusahaan yang akan ada apa yang akan menjadi tempat kita bekerja nanti gitu ya. Nah, dari konsep teori agile yang harus diingat itu adalah Agile Manifesto gitu ya. Ini adalah prinsip dasar. Ya, jadi ini adalah yang diatur itu orangnya gitu ya di Agile Manifesto ini. Nah, Agile Manifesto ini nggak banyak ya. Dia itu hanya ada 4. Ya, yang pertama adalah individuals and interaction over process and tools. Jadi kalau kita menerapkan Agile ya dalam pembangunan perangkat lunak, maka yang dibutuhkan itu adalah lebih mementingkan individual. Di mana individual yang dimaksud itu yang seperti saya contohkan tadi gitu ya. Dia bisa berkembang dengan baik, dia bisa bekerja tanpa disuruh, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan dan lain-lain. Ya, individual dan interaksi, interaksi itu berarti komunikasi gitu ya. Itu lebih diutamakan daripada proses and tools gitu ya. Jadi proses itu tidak utama gitu ya. Yang penting individu dan interaksinya. Misalnya saya programmer yang handal, tapi laptop saya laptop biasa itu lebih penting daripada programmer yang tidak handal tapi laptopnya pakai MacBook gitu ya. Nah, itu adalah manifesto Agile. Jadi Agile itu menekankan yang pertama itu adalah orangnya ya, manusianya. Kemudian yang kedua yang ditekankan lagi adalah working software. Working software itu adalah perangkat lunak yang diciptakan dan itu bisa bekerja dengan baik. Itu yang namanya working software. Ya. Nah, Agile Manifesto itu mengutamakan software yang jadi dan selesai dan itu bisa dipakai daripada comprehensive documentation. Jadi dokumentasi yang seabrek itu tidak penting ya di Agile Manifesto ini. Yang penting itu adalah perangkat lunak yang jadi, selesai, dan dipakai. Itu yang penting. Bukan berarti dokumen tidak penting ya. Di sini over comprehensive dokumen ya.
Jadi lebih penting working software daripada dokumen yang seabrek gitu ya. Tapi ada juga dokumen yang penting gitu ya untuk menyelesaikan working software tentunya. Nah, lalu yang ketiga ini adalah customer collaboration over contract negotiation. Jadi dari dalam penerapan Agile ini yang penting itu adalah kolaborasi customernya, gitu ya. Jadi Agile ini mengajarkan bahwa semua stakeholder itu bertanggung jawab dalam proyek. Ya, stakeholder yang saya maksud itu yang dimaksud di sini itu adalah programmer atau software developer, kemudian customer, kemudian user. Jadi semua orang itu harus terlibat ya dalam pembangunan perangkat lunak. Jadi yang berkewajiban dalam suksesnya perangkat lunak itu bukan cuman programmer gitu ya, bukan cuman software developer saja, tapi user dan customer pun dia berperan gitu ya dalam mewujudkan perangkat lunak yang sesuai dengan tujuan kita gitu ya. Jadi kan sebenarnya customer itu yang membayar software developer ya untuk membuat perangkat lunak. Software developer itu yang nanti akan membuat perangkat lunak sesuai dengan apa yang diminta customer ya. Lalu user adalah orang yang menggunakannya nanti kan gitu ya. Nah, artinya kita bertiga itu adalah orang-orang yang terlibat dalam project ya, pembangunan perangkat lunak. Dan setiap kita itu akan berperan sesuai porsinya masing-masing gitu ya. Perangkat lunak ini nggak akan jadi dengan baik apabila misalnya programmernya nggak bagus gitu ya. Apabila softwarenya dibuatnya, di codingnya acak-acakan, nggak akan jadi nih perangkat lunak gitu ya. Kemudian perangkat lunak ini nggak akan jadi juga kalau customernya pelit, misalnya ngeluarin uang aja pelit gitu ya, pengennya yang murah, nggak akan jadi tuh. Kemudian perangkat lunak ini juga nggak akan jadi kalau usernya tidak bisa memberikan feedback terhadap aplikasi ini ya. Aplikasi yang dibutuhkan itu seperti apa, lalu user tidak memberikan feedback, ya berarti aplikasi ini nggak akan jadi gitu ya. Maka dibutuhkanlah kolaborasi itu gitu. Nah, itu lebih penting daripada kontrak negotiation. Kemudian yang keempat ya, manifesto agile yang penting. Jadi empat ini yang paling penting ya. Ini tidak ada urutan ya, ini empat-empatnya penting. Responding to change over following a plan. Jadi kita lebih ditekankan dapat merespon perubahan dengan baik daripada mengikuti rencana, gitu ya. Seperti yang contoh tadi, gitu ya. Misalnya saya mau bikin aplikasi absen pakai fingerprint, itu kan rencananya begitu, gitu ya. Tapi ternyata ada permintaan harus mengganti fingerprint tadi dengan kartu, ya kita lebih harus merespon perubahan itu dengan baik daripada mengikuti rencana, gitu ya. Rencana tetap ada, tapi begitu ada perubahan, perubahan itu yang lebih penting daripada tetap mengikuti rencana, gitu ya. Nah, ini adalah empat prinsip atau dikenal sebagai Agile Manifesto, di mana ini didapatkan dari Agile Method ya dan udah disesuaikan untuk Agile Development. Jadi ini Agile Manifesto untuk Agile Development perangkat lunak ya. Nah, di sini ada beberapa metodologi gitu ya dalam Agile itu sendiri. Jadi dimulai dia dia life cycle ya, dia iteratif. Jadi yang pertama itu biasanya kita akan mapping dulu gitu ya. State kita kondisi kita seperti apa gitu ya. Misalnya eh, kita punya project gitu ya, projectnya harga berapa, fiturnya apa saja, orang yang menggunakan siapa, developernya siapa dan seterusnya gitu ya. Kemudian ke tahap dua kita akan mengoptimasikan eh, apa proses dan teknologi yang digunakan gitu ya. Jadi misalnya oh kita bangun aplikasi akademik, maka kita pakai teknologi ini gitu ya. Lalu kita menggunakan pendekatan seperti ini dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu kemudian kita akan memilih teknologi gitu ya. Memilih teknologi yang sesuai dan jangan lupa di sini the client is part of the project dan kita harus tetap melibatkan klien kita atau tadi bahasanya adalah customer dan user ya dalam project ini dari awal mula ya, dan memang disinilah akan menghasilkan satu feedback gitu ya. Jadi feedback itu penting dan keterlibatan klien itu juga sangat penting ya untuk setiap pergerakan yang kita akan lakukan ya dalam agile methodology ini.
Nah, lalu yang keempat itu adalah application construction and implementation. Nah, disitulah kita membuat aplikasinya. Cuman tadi karena dia iteratif dan incremental, maka penyerahan aplikasi itu sebaiknya secara mingguan ya, atau dalam waktu yang sangat singkat. Dan dia incremental ya, jadi tiap minggu tuh ada progres yang jelas, atau tiap termin itu ada progres yang jelas. Dan di sini melibatkan end user ya dalam mengoperasikan itu. Nah, kemudian nanti akan ada evaluasi dan monitoring terhadap eh, kita semua gitu ya, performa kita dalam project itu, baik software developer, customer atau user, ya, dan kemudian dievaluasi. Nanti hasil evaluasinya kembali lagi ke tahap satu gitu ya. Lihat state lagi, lalu kita kembangkan lagi, kita desain lagi dan seterusnya, lalu kita buat lagi aplikasinya, kemudian kita evaluasi lagi. Nah, jadi life cycle ini sebenarnya ditujukan agar saat kita membangun perangkat lunak itu, kita itu bisa beradaptasi dengan baik gitu ya. Beradaptasi dengan baik untuk kondisi tim yang ada saat ini. Gitu ya. Jadi misalnya proyek ini dilaksanakan 3 bulan. Nah, untuk setiap minggu kita akan mengevaluasi lagi bagaimana kinerja kita dalam pengerjaan proyek gitu ya. Nah, makin lama nanti membuat tim ini akan menjadi sangat solid gitu ya. Sangat solid sehingga proyek pun nanti akan bisa diselesaikan dengan baik. Makanya kalau ngomongin agile, cost-nya di awal tinggi gitu ya, tapi makin mendekati akhir cost-nya rendah. Karena apa? Karena timnya sudah solid gitu ya, sudah jadi gitu ya. Jadi tidak ada konflik lagi ya. Orang-orang udah tahu pekerjaannya apa, mereka bisa beradaptasi dengan sendirinya gitu ya. Mereka dapat membagi waktu dengan baik dan lain-lain sehingga makin ke sini cost yang diperlukan itu makin sedikit ya. Nah, jadi ini adalah beberapa tools yang bisa dipakai ya. Salah satunya adalah adaptive planning. Nah, biasanya Agile itu ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ada plan projectnya seperti ini, lalu scope projectnya seperti ini, lalu ini aktual progress ya. Nah, aktual progress itu tidak harus mengikuti plan ya. Jadi kita bisa aja tidak mengikuti plan. Ini mungkin bisa ke atas, bisa ke bawah dan seterusnya asalkan nanti si scope-nya ini bisa terpenuhi gitu ya dengan baik. Nah, dari empat prinsip utama tadi atau yang kita sebut manifesto tadi diturunkan menjadi 12 prinsip tambahan gitu ya. Dan ini memang lebih banyak mengacu pada manusianya. Nah, hal-hal teknis dalam implementasi Agile ini nanti diaturnya di development life cycle-nya gitu ya. Jadi nanti akan ada pendekatan development life cycle yang modern di mana dia akan menggunakan prinsip Agile untuk diadaptasikan di situ. Nah, baru ini ya nanti akan diatur teknisnya gitu ya. Nah, kalau Agile ini lebih ke orang sih ya. Teknis juga diatur tapi nggak terlalu detail, tapi dia lebih mengatur manusianya gitu ya, atau mengatur people-nya. Nah, di sini dikembangkan menjadi 12 prinsip dasar dalam penerapan Agile Development ya dari manifesto tadi. Prinsip yang pertama ya dalam Agile itu untuk untuk memuaskan gitu ya customer itu adalah delivery continuous delivery of valuable software. Artinya bagaimana cara kita men-treat customer, caranya itu adalah dengan menyerahkan software yang bernilai ya. Valuable software ini software yang memiliki nilai dan kita delivery secara terus-menerus gitu ya. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang pendekatan tradisional ya. Contohnya pendekatan waterfall misalnya. Waterfall itu kan kita tahu, pertama kita harus ngapain? Requirement dulu gitu ya. Kemudian habis itu kita laksanakan desain. Lalu kita coding dan seterusnya sampai nanti terakhir baru software itu jadi gitu ya. Jadi software itu jadinya di belakang. Semuanya bundel gitu ya. Kalau software itu ada 10 fungsinya, maka 10-10-nya itu diserahkan di akhir. Nah, kalau Agile enggak gitu ya. Kalau fiturnya ada 10, maka yang diserahkan itu enggak 10-10-nya langsung, tapi bertahap ya. Mungkin satu fitur dulu, mungkin dua fitur dulu, atau beberapa fitur dulu hingga akhirnya nanti lengkap 10 gitu ya.
Jadi continuous delivery of valuable software itu prinsip yang pertama. Jadi ini yang harus diingat gitu ya. Ini penting banget ya untuk ketika nanti kalian akan bekerja gitu ya. Dan agile ini juga menjadi suatu pengingat yang paling penting di kita bahwa jangan dibiasakan kalau kerja tim itu nitip nama doang gitu ya. Nanti nggak diajak main soalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian masih berpikir, ah kalau ngerjain tugas besar saya nitip nama aja, saya bantu sedikit aja gitu ya. Ya itu mungkin di tugas besar atau di tugas apa gitu ya, itu bisa survive. Tapi kalau sudah lulus dan bekerja, nah itu yang nggak bisa survive sebenarnya gitu ya. Karena bukan beberapa lagi, hampir mayoritas dari perusahaan IT ya, atau perusahaan yang produknya IT, ataupun perusahaan yang mengelola IT itu sudah menerapkan pendekatan agile ya dalam budaya kerjanya mereka. Jadi kalau misalnya kita itu cuman bisanya numpang nama doang, itu nggak diajak main gitu ya. Nggak diajak main dalam artian ya bisa jadi dapat SP atau bahkan nanti di PHK gitu ya. Kalau nanti kejadian. Atau bahkan sebelum kejadian, bahkan kita akan sulit untuk bergabung nanti gitu ya. Jadi kalau masih ada teman-teman yang terbiasa gitu ya, cuman numpang nama doang dalam mengerjakan tugas, ya mulai sekarang sepertinya itu harus dihilangkan ya. Jangan bukan dikurangi ya, tapi dihilangkan ya. Karena ini nanti akan berefek di masa depan ya. Tapi kalau kalian bekerjanya tidak di area IT gimana? Ya, seperti yang saya bilang tadi sebenarnya, agile ini umum berlakunya. Gitu ya. Jadi nanti begitu kalian kerja, pasti dituntut secara agile ya. Walaupun memang banyak agile itu yang tidak menerapkan prinsip tadi ya. Cuman memang ya begitulah dunia kerja gitu ya. Tapi ya aneh aja misalnya udah kuliah IT 4 tahun kerjanya nggak di IT. Itu agak lain sih sebenarnya. Tapi apapun itu ya, bebas saja. Nah, itu prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang kedua, dalam membangun perangkat lunak yang menggunakan yang mengadaptasi prinsip agile, maka kita harus sangat welcome terhadap perubahan requirement, gitu ya. Walaupun itu adalah di akhir development ya, even late in development. Jadi misalnya project kita itu dari Januari sampai Desember, tiba-tiba di bulan November ada requirement yang berubah gitu ya. Di mana sebenarnya requirement yang berubah ini udah kita bikin di bulan Februari misalnya gitu ya. Itu pun kita harus welcome gitu ya. Kita harus tetap bisa beradaptasi dengan perubahan itu gitu ya. Kemudian prinsip yang ketiga, deliver working software frequently. Artinya kita mendeliver software yang sudah jadi tadi secara frequently ya, secara bertahap ya, secara bertahap. Nah, biasanya dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ya, tergantung dari proyeknya kita, namun lebih prefer dalam waktu yang lebih singkat gitu ya. Misalnya di delivery seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu ya, atau 3 minggu sekali, atau bahkan dalam 1 bulan sekali, 2 bulan sekali dan seterusnya. Karena pendeliverian working software itu menunjukkan kinerja sebenarnya gitu ya. Dan eh, menunjukkan bahwa hasil itu bisa dievaluasi. Ya kita bayangkan aja tiba-tiba saya masak nih gitu ya, dan saya dapat makanan yang udah jadi. Pas saya makan nggak enak. Nah begitu saya makan nggak enak, bisa nggak saya ubah biar jadi enak? Karena nggak susah ya, karena udah jadi tuh makanannya gitu ya. Tapi misalnya ada makanan yang kita bikin, tapi kita bikin perbagian dulu gitu ya. Misalnya kita bikin sausnya terpisah gitu ya. Kita bikin olahan dagingnya terpisah. Nah, maka nanti misalnya sausnya keasinan, kita kan bisa ubah sausnya aja gitu ya. Misalnya dagingnya terlalu keras, maka kita bisa perbaiki dagingnya aja gitu ya. Nah, baru nanti kita akan eh, deliver gitu ya. Misalnya sausnya udah enak, maka sausnya kita simpan. Dagingnya udah enak, dagingnya kita simpan gitu ya. Kemudian bumbu-bumbunya, sayurannya udah enak kita simpan. Nah, begitu semua udah jadi, kita satuin itu akan jadi makanan yang enak lah, kurang lebih gitu ya ilustrasinya. Nah, bayangkan tiba-tiba ada makanan yang langsung tersaji dan kita nggak tahu rasanya gitu ya. Pas kita makan nggak enak.
untuk mengkoreksi rasa itu mau nggak mau kita harus bikin ulang gitu ya. Nah, jadi seperti itulah agile ya. Terus kalau kita akan melihat apakah orang itu bekerja dengan baik, ya pasti dari progress reportnya gitu ya. Ada 100% pekerjaan. Minggu pertama dia deliver 20 dulu. Minggu berikutnya dia deliver 20 lagi, berarti udah 40 kan. Dalam waktu 2 bulan dia mendeliver 100% pekerjaannya. Nah, misalnya di 40% pertama ada kesalahan, dia kan tinggal memperbaiki itu saja gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya semua itu dinilai di akhir gitu ya. Semua itu dinilai di akhir. Nah, itu belum tentu tuh hasilnya bagus ya. Nah, kurang lebih itulah gitu ya. Deliver working software frequently. Kemudian prinsip yang keempat, business people tuh user, customer gitu ya. And developer ya programmer, sistem analis dan lain-lainnya must work together daily. Artinya harus bekerja bersama-sama setiap hari selama project berjalan. Gitu ya. Jadi ya kalau hari Senin kita bekerja, maka di situ akan ada developer, akan ada business people tadi ya, user dan customer, dan kita bekerja itu dan kita akan berinteraksi setiap hari gitu ya. Ya tadi kan sudah dibahas juga bahwa Agile itu mengatur manusianya ya, manusia yang akan mengerjakan project. Tidak hanya developer tapi customer dan user juga gitu ya. Nah, lalu prinsip yang kelima ya, build project around motivated individual. Membangun project dengan orang-orang yang termotivasi bagus gitu ya, intinya itu. Nah, prinsip yang kelima ini sebenarnya eh, untuk menghilangkan teori manajemen yang namanya micromanagement gitu ya. Micromanagement itu adalah pucuk pimpinan itu masih masih mengatur pekerjaan dari struktur yang paling bawah gitu ya. Kalau ilustrasinya misalnya ada jalanan rusak di Cimahi, tapi yang ngurusinnya presiden. Nah, itu micromanage namanya gitu ya. Harusnya kalau jalanan rusak di Cimahi yang ngurusin kan bukan presiden lah gitu ya, tapi wali kota kan gitu ya. Apa gunanya wali kota kalau misalnya ujung-ujungnya harus presiden. Nah, itu namanya micromanage. Micromanage ini adalah cara yang keliru ya dalam mengelola organisasi. Dan itu udah banyak ditinggalkan di dunia ini gitu ya. Jadi tidak tidak bagus yang namanya micromanage gitu ya. Nah, jadi di sini orang-orang yang bekerja di dalam proyek itu diberikan kepercayaan gitu ya, disupport ya dalam melakukan pekerjaan mereka. Jadi tidak micromanage. Programmer kita support, kita yakin bahwa dia bisa mengerjakan pekerjaan dia dengan baik. User pun juga sama, customer juga sama. Jadi setiap orang itu harus bisa diberi kepercayaan gitu ya dalam melakukan pekerjaannya. Tapi ya itu tadi ya, run motivated individual gitu ya. Jadi orang-orangnya tuh harus termotivasi gitu ya. Jadi memang kalau agile ini dia memang lebih ke pekerjaan ya, bukan ke politik ya. Kalau politik lain lagi. Lalu prinsip yang keenam itu yang paling efektif dan efisien ya dalam menyalurkan informasi ya atau berkomunikasi ya dalam development team itu adalah dengan cara face to face. Jadi kalau misalnya kita mau berkomunikasi nih dalam tim kita gitu ya, yang menerapkan prinsip agile, maka komunikasi yang bagus itu adalah face to face. Face to face itu bisa menggunakan video conference seperti ini, tapi memang harus apa? Monitornya dinyalain kameranya dan kemudian bisa jadi dengan pertemuan secara offline itu adalah media komunikasi yang paling baik. Nah, makanya bagi teman-teman kalau lagi video conference ya, itu dibiasakan menyalakan kamera gitu ya. Karena takutnya itu nanti akan membawa kebiasaan kalian begitu misalnya di tim kalian itu menerapkan agile. Takutnya gini, kalau misalnya kita tidak nyalain kamera ya, apalagi ketemu dengan bule ya, itu pasti dimarahin sama bulenya gitu ya. Karena dianggap tidak menghargai dia gitu ya. Karena kan kita udah agile nih gitu ya. Kita kan sudah setuju bahwa development kita menggunakan prinsip agile. Ya, apalagi misalnya kalian lagi video conference tapi sambil bawa motor misalnya itu bahaya banget itu ya.
langsung tidak dipercaya lagi sama klien nanti itu udah bahaya banget ya buat karir dan masa depan gitu ya. Dan begitupun misalnya kalau kalian yang menjadi klien pasti juga sebel kan gitu ya. Misalnya kalian punya perusahaan nih mau minta bikinin aplikasi tapi developernya nggak serius pasti sebel juga kan gitu ya. Nah jadi ya memang seperti itu cara kerjanya gitu ya Agile ini. Nah makanya di setiap pertemuan dalam Agile itu pasti harus face to face gitu ya. Harus biasa yang namanya pertemuan face to face. Karena media apa? Karena penyampaian face to face itu apa ya meminimalkan konflik ya. Misalnya cuman misalnya bahas di grup misalnya, bisa aja sih ya di grup pakai pakai tulisan ya. Tapi tulisan itu kan maknanya bisa macam-macam gitu ya. Dan untuk mengklarifikasinya susah, sedangkan apabila kita ingin menjelaskan sesuatu yang lebih kompleks, saya rasa memang tulisan itu agak sulit gitu ya dalam apalagi dalam ketikan chatting ya. Itu lebih enak ngobrol langsung dan itu memang prinsipnya agile gitu ya. Lalu prinsip yang ketujuh bahwa eh, tim ini dinyatakan sukses itu apa? Dari softwarenya, gitu ya. Jadi working software is the primary measure of progress. Ya, apakah tim kita sudah berkinerja dengan baik? Jawaban iya dan tidak itu tergantung dari software yang kita buat. Mau tim kita solid, gitu ya. Mau tim kita kekeluargaannya tinggi, tapi softwarenya nggak jadi, itu gagal tetap aja, gitu ya. Terus mau tim kita tuh ternyata toksik gitu ya, mau tim kita ternyata banyak masalah, tapi softwarenya jadi itu berhasil gitu ya. Jadi kinerja kita itu adalah softwarenya. Tapi saya rasa kalau timnya toksik nggak akan jadi juga sih softwarenya gitu ya. Ya maksudnya itu adalah ya kinerja kita itu dinilai dari hasil gitu ya, dari software gitu ya. Ya lalu prinsip kedelapan Agile process promote sustainable development. Sustainable itu artinya gini. Jadi dia bisa memaintain fase yang konstan. Fase yang konstan tuh jadi setiap orang itu kan biasanya tidak akan 100% ya setiap hari gitu ya. Mungkin hari Senin dia moodnya bagus gitu ya. Hari Selasa mungkin enggak gitu ya. Nah, developer pun juga gitu, user juga gitu. Kemudian customer juga begitu gitu ya. Nah, jadi walaupun banyak masalah gitu ya dalam ritme bekerja itu tetap harus konstan gitu ya. Nah, konstanitas itu nanti akan membentuk tim yang baik gitu ya. Atau dalam contoh lain seperti ini, seperti misalnya kita main sepak bola nih, ada pelatih gitu ya. Pelatih itu menginstruksikan kan macam-macam ya. Atau bahkan pelatih itu kadang-kadang ngomongnya cuma beberapa kalimat gitu ya dan seterusnya. Nah, tapi kondisi di lapangan itu kan dinamis gitu ya. Nah, di sini tuh yang diinginkan adalah eh, penyerang dia tahu harus ngapain gitu ya. Defender tahu ngapain. Lalu kiper juga tahu ngapain. Nah, seandainya mereka lagi diserang, mereka semua tuh tahu harus ngapain gitu ya. Tanpa harus adanya instruksi terus-menerus dari pelatih gitu ya. Nah, sehingga karena mereka tahu harus ngapain dalam kondisi yang sangat dinamis di lapangan sepak bola dan mereka menjaga performanya, nah itu akan membuat kemenangan. Nah, kira-kira gitulah ilustrasinya gitu ya. Jadi makanya di awal juga di manifesto yang 4 tadi dibilang bahwa manusia itu paling penting di sini gitu ya. Individual and interaction itu paling penting dalam penerapan agile karena ya namanya manusia gitu ya. Itu adalah penggerak utama gitu ya. Waktu itu mungkin di kelas pernah saya jelaskan juga bahwa masalah organisasi itu 50%-nya sumber daya manusia gitu ya. SDM-nya bagus, maka 50% masalah udah teratasi gitu ya. Lalu IT 30% dan kemudian sarana dan prasarana 20% gitu ya. Jadi dalam organisasi itu IT itu cuma membantu 30%. IT-nya bagus, prasarana bagus, SDM-nya jelek, ya udah 50%-nya hilang gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu prinsip yang 9 ya,
continuous attention to technical excellence and good design enhance agility. Nah, dalam implementasi agile, setiap harinya kita dalam bekerja, gitu ya, harus ada atensi yang berkelanjutan, gitu ya. Makanya di sini tuh akan ada fase evaluasi tadi ya di life cycle-nya tadi. Jadi minggu ini kita menyerahkan software, apa yang terjadi selama minggu ini? Kita ngapain aja seminggu ini? Apakah yang kita kerjain itu optimal atau tidak gitu ya? Lalu apa perubahan yang kita lakukan untuk minggu depan? Nah, seperti itu terus gitu ya. Jadi ada continuous attention ya. Kemudian prinsip ke-10 itu adalah simplicity. Nah, simplicity ini adalah bekerja dengan effort yang minim tapi hasilnya maksimum. Intinya gitu ya. Jadi setiap orang tadi kan tahu dia harus ngapain gitu ya. Dia tahu seperti apa performanya, dia tahu kapan harus performanya naik, kapan harus performanya turun. Dia bisa mengerjakan sesuatu dengan optimal tanpa dia harus mengeluarkan energi yang berlebih, yaitu intinya simplicity gitu ya. Dan kalaupun ada pekerjaan yang tidak selesai, dia tahu harus ngapain gitu ya. Kemudian yang ke-11 itu arsitektur tim yang paling bagus itu adalah self-organizing team. Ya, self-organizing team itu adalah organisasi apa tim yang bisa berkembang dengan mandiri, gitu ya. Jadi dia berkembang dengan mandiri. Di awal project mungkin setiap orang masih baru gitu ya, masih belum memahami dengan baik requirement gitu ya, masih mungkin skillnya masih belum bagus dan seterusnya. Nah, tapi makin ke sini mereka tahu harus ngapain. Jadi intinya tuh tahu harus ngapain gitu ya. Dia tahu bahwa kalau saya berinteraksi, kalau kalau pekerjaan saya itu interaksinya dengan siapa misalnya. Kemudian si user juga tahu kalau saya ingin menceritakan kendala saya itu ke siapa gitu ya. Jadi setiap orang tuh tahu lah harus ngapain, dia tahu harus berinteraksi dengan siapa gitu ya. Dia tahu bahwa project ini harus selesai dengan baik gitu ya dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah self organizing team namanya. Dan prinsip yang ke-12 itu ya tim itu harus bisa di-adjust ya dengan baik dalam waktu-waktu yang secara bertahap. Jadi tim itu akan selalu evaluasi gitu ya, akan selalu mawas diri gitu ya, dan mereka akan selalu paham dengan kondisi yang terjadi gitu ya. Nah, seperti itu adalah prinsip agile ya. Jadi ada 12 ya dalam development yang nantinya akan mengadaptasi agile method gitu ya. Nah, memang itu tujuan semua ini tidak lain adalah yang latar belakang tadi ya. Yang bahwa perangkat lunak itu harus dibuat dengan cepat gitu ya. Persaingan bisnis, lalu bisnis yang berubah secara cepat dan seterusnya. Ya, sehingga memang pendekatan-pendekatan tradisional itu nggak cocok lagi. Lalu kita menggunakan pendekatan agile di mana memang agile ini banyak mengatur manusianya gitu ya. Bagaimana manusia itu harus berperilaku dalam tim ya, dalam tim development. Ya, jadi ini sebenarnya gampang diingat ya, dikerjain yang susah gitu ya. Karena memang agile ini harus menjadi suatu pembiasaan karena dia itu lebih banyak ke soft skill ya daripada ke hard skill. Kalau misalnya kayak coding, coding itu kan lebih ke hard skill ya, hard skill itu lebih gampang. Kemudian desain software, software testing dan lain-lain itu lebih ke hard skill. Namun untuk agile prinsip ini lebih ke soft skill ya yang nanti akan mengatur seperti apa manusia itu harus berperilaku dalam tim development. Baik itu software developer, user ataupun customer gitu ya. Nah, ini adalah beberapa software development life cycle yang mengadaptasi agile ya. Ada adaptive software development, ada agile modeling, ada agile unified process ya. Ada extreme programming, ada Vito driven development, lean software development, Kanban ya, rapid application development, Scrum, Scrumban dan lain-lain. Jadi ini ada banyak ya. Bahkan kalau kita lihat di tahun 2025 ini ada lebih dari ini ya software development life cycle yang modern. Kenapa dia disebut modern? Karena dia menggunakan prinsip agile ya.
Nah, apakah di sini ada coding? Ada lah, pasti nggak mungkin nggak ada gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak jadi softwarenya. Apakah di sini ada desain perangkat lunak? Pasti ada gitu ya. Apakah di sini ada software requirement? Pasti ada. Apakah di sini ada software testing? Pasti ada juga gitu ya. Jadi semua software proses yang kita pelajari kemarin itu ada semua di sini gitu ya. Karena software proses itu lebih ke arah teknis gitu ya. Nah, namun teknis tadi gitu ya, disesuaikan dengan agile prinsip yang tadi gitu ya, dalam pengembangan aplikasinya. Nah, salah satu em, software development lifecycle yang berbasis agile yang paling banyak diterapkan di Indonesia itu adalah Scrum, gitu ya. Nah, Scrum ini nanti akan kita bahas besok ya. Besok sepertinya kita kuliahnya offline jam 9 gitu ya. Nah, kita besok akan coba untuk melihat seperti apa sih Scrum ini. Jadi Scrum ini development life cycle ya. Yang kita tahu ada waterfall ya, yang tradisionalnya ada waterfall, ada V model, ada prototype dan lain-lain. Nah, untuk pendekatan yang modern menggunakan Agile kita ada yang namanya Scrum, Kanban, Extreme Programming dan lain-lain. Namun tidak akan semuanya diajarin satu-satu gitu ya, lebih ke Agile prinsipnya aja. Cuman salah satu SDLC-nya nanti akan kita coba lihat adalah Scrum, gitu ya. Karena Scrum ini paling banyak digunakan di Indonesia, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian masuk di dalam suatu tim development, lalu tim itu menerapkan Scrum, ya kalian tidak akan ini lagi ya, tidak akan aneh lagi dengan Scrum. Nah, apakah kalian selama kuliah nanti akan merasakan implementasi Scrum? Iya, gitu ya. Dalam mata kuliah project ya, perangkat lunak kalau nggak salah nanti. Kalian akan membuat perangkat lunak di praktikum atau di teorinya itu menggunakan pendekatan Scrum gitu ya. Jadi bukan kayak kalian bikin tugas besar yang seenaknya gitu ya, yang nanti ngumpul yuk ke rumah saya langsung coding tiba-tiba nggak gitu gitu ya. Nggak gitu dia. Jadi dia lebih termanage dengan baik, tapi kita menggunakan Scrum gitu ya. Jadi tiap orang tuh harus tadi ya, harus tahu paham posisinya, dia harus tahu harus ngapain gitu ya, dia harus berinteraksi dengan siapa itu dia paham gitu ya. Jadi Scrum ini akan kita coba besok ya. Kita akan bahas sedikit besok jam 9 ya. Baik, seperti itu ya mungkin materi pada hari ini.